kritik itu justru yang bikin kita tambah maju. Oke. Jadi, waktu awal-awal buka tiap hari kami tidur sampai jam 2, jam 3 pagi gitu. Kuncinya apa sih, Pak? Gagallah sebanyak mungkin, tapi bangkit lebih banyak lagi. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ginanjar di podcast Inspiratif Daun Hijau. Buat teman-teman Inspiratif Daun Hijau tentu suka makan di luar ya. Kalau yang suka makan di luar tentu mengenal konsep restoran all you can eat. Nah, podcast Inspiratif hari ini kita akan membongkar tuntas tentang bisnis all you can eat itu. Dan kebetulan hari ini saya ada di sebuah restoran all you can eat di daerah Cibubur yang bernama Shabu Kojo. Lokasinya tepat berada di pinggir jalan alternatif ya. Dan kita bertemu langsung dengan pemiliknya langsung, Pak Darwan. Halo Pak Darwan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Darwan, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita ketemu juga ya. Ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa mengulik langsung teman-teman di podcast inspiratif ini tentang konsep makanan all you can eat ya Pak ya. Oke, Pak Darwan. Ya. Bagaimana nih Pak awal mula membangun bisnisnya ini Pak? Sebenarnya bisnis restoran ini saya salah satu foundernya. Kita itu partneran berempat. Oke. Sebenarnya ini kecelakaan sih. Kecelakaan Iya. bisa bagus segini ya. Ini kecelakaan karena awalnya itu kan kita punya awalnya itu kita berempat itu sebenarnya mau mengakuisisi manajemen salah satu hotel di Bandung. Sepanjang perjalanan setelah setahun kita negosiasi apa segala macam gagal. Oke. Tiba-tiba satu teman saya, Pak Hanafi namanya, orang Bandung, dia bilang, kita udah setahun nih bareng nih, kayaknya cocok buat bisnis. Gimana kalau kita bikin something di Bandung? Wah, apa itu? Saya bilang gitu. Kita bikin restoran. Oke, restoran. Restoran apa? Nah, di Bandung itu 5 tahun yang lalu itu all you can eat itu masih jarang sekali. Masih jarang ya di Bandung ya. Masih jarang sekali marketnya masih bagus lah gitu. Akhirnya kita tanpa lama-lama lagi, oke, kita bikin. Langsung tuh bikin all you can eat. Langsung kita bikin, kita cari konsepnya, cari tempat segala macam, buka. Oke. Jadi waktu itu benar-benar just do it gitu aja, nggak pakai mikir lagi. Oh, ini keren ya teman-teman. Jadi dari konsep yang tidak sengaja ya. Awalnya kan mau kelola hotel ya Pak ya. Betul. Jadi pertama kali di Bandung ya Pak? Di Bandung. Kita di Bandung ada di Jalan Progo nomor 20, persis banget di belakang gedung sate. Oke, jadi kalau teman-teman yang pernah atau suka ke Bandung di Jalan Progo ada ya Pak? Shabu Kojo ini ya? Ada. Nah, kemudian ini Pak, tadi kan ketidaksengajaan itu terus kenapa sih terpikirkannya adalah membangun restoran all you can eat gitu? Kenapa bangun restoran all you can eat itu karena kami berempat ini doyan makan. Doyan makan, kelihatan kan, doyan makannya kan. Oke. Jadi kadang-kadang kami tuh sering pergi ke restoran apa segala macam. Begitu terima bill, kaget. Kok banyak bener makannya. Walaupun sesuai bill ya, tapi bayarnya kok banyak bener. Akhirnya kita pikir ya udah deh, kayaknya nih all you can eat ini konsepnya bagus ini. Orang udah tahu di depan mesti bayar berapa, di dalam dia nggak pikir makan apa, dan begitu datang ke restoran budgetnya udah siap, tanpa terkaget-kaget. Dan akhirnya kita putusin kita bikin all you can eat deh. Kita bikin all you can eat karena kita semua doyan makan, kita bikin yang bener. Oke. Nah, maksudnya bikin all you can eat yang bener tuh kayak gimana nih Pak? Karena kalau kita lihat kan teman-teman juga banyak ya sekarang restoran-restoran atau misalkan di perumahan-perumahan juga banyak orang ngebuka all you can eat gitu. Nah, ini konsep yang bener itu yang ditawarkan oleh Shabu Kojo ya terutama itu yang kayak gimana tuh Pak? Pertama, konsep yang bener itu adalah all you can eat ini kan buat restoran waktunya lumayan panjang kan. Oke. Kalau di Shabu Kojo teman-teman kita waktu makannya 120 menit, mungkin di antara all you can 120 ya. Biasanya 90 menit dulu, Pak. Biasanya 90, bahkan di tempat lain ada kalau lagi weekend 60 menit gitu kan. Karena padatnya pengunjung betul. Kalau kita mah 120 menit. Oke. 120 menit dan duduk 120 menit itu
yang kami pikirkan adalah kenyamanan. Oke. Kenyamanan, makanya restoran kami itu mesti besar, nyaman, dan makanannya lengkap. Oke. Dan secara kualitas kami untuk daging yang kami pakai hanya US beef. Oh, US beef ya. US beef. Jadi buat kenapa bukan US minded, cuman US beef itu buat dibikin sabu-sabu enak banget. Oh, enak. Nggak alot ya. Iya, nggak alot. Nah, berarti kalau yang di Bandung kan tadi dari 5 tahun lalu ya Pak ya? Betul, 2017. 2017. Nah, kalau untuk yang di Cibubur ini sudah berapa lama Pak dibangun restoran ini? Nah, yang Cibubur ini bikinnya agak ngeri-ngeri sedap juga. Kenapa tuh Pak ngeri-ngeri sedap? Jadi kami itu mulai bangun dari 2019. 2019, sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Oke. Berharap tahun 2020 buka puasa itu udah bisa buka. Bisa jalan ya, running ya. Nah, begitu 2020 udah bangun apa cakep-cakep segala macam, pandemi. Berat ya Pak ya? Berat, tapi kami nggak pernah takut. Oke. Kami nggak pernah takut, kenapa? Karena kami percaya kualitas dan pelayanan kami itu bakal cocok buat daerah sekitar Cibubur sini. Jadi walaupun emang berat di awal, kenapa kami punya fixed cost yang mesti kami bayar selama pandemi, tapi buat produk dan servis kami yakin begitu dibuka pasti diterima oleh masyarakat. Dan ternyata diterima saat ini, Pak? Alhamdulillah sangat diterima. Oh, Alhamdulillah sangat diterima. Kemudian konsep yang ditawarkan yang membuat restoran all you can eat Shabu Kojo ini berbeda dengan restoran all you can eat lain tuh dari apa aja Pak? Apa dari secara tampilan mungkin nanti teman-teman bisa lihat di videonya ya, kita akan explore juga restoran all you can eat Shabu Kojo di Cibubur ini. Apa dari segi menu, dari segi pelayanan, apa sih Pak yang membuat Shabu Kojo itu berbeda dengan restoran lain dan yang membuat para penonton harus cobain deh datang ke sini gitu? Pertama di sini, kalau kita lihat dari tampilan depan aja, parkirnya nggak ribet. Oke, parkirnya gampang ya, pinggir jalan gampang, langsung pinggir masuk. Jalan, dan kapasitas parkir kami bisa sampai 30 mobil. Oke, luas ya. Luas. Kedua, begitu masuk ke restoran, kami selalu menjaga kebersihan restoran kami. Baik begitu opening atau closing itu mesti diberesin. Oke. Ketiga, musola kami besar. Oke, ada musolanya ya musolanya besar. Kenapa? Karena kebetulan saya juga muslim, dan saya tahu kebutuhan untuk sholat dengan nyaman itu penting banget. Dan nah, jadi begitu waktu kembali flashback lagi waktu bikin restoran di Bandung, dalam waktu 8 sampai 12 bulan kami buka, kami sudah urus sertifikat halal MUI. Oke. Jadi teman-teman kalau makan di sini no worry, di sini udah tersertifikasi. Semua bahan makanannya. Semua bahan makanan tersertifikasi. Jadi sertifikasi itu gampang-gampang susah loh. Gampang-gampang susah. Nggak dipersulit dan dibantu banget sama MUI. Tapi prosesnya emang lama karena kita mesti step-stepnya harus diikutin ya. Kita kira kan sebagai restoran baru buka, kita kira nih kita pakai bahan udah halal nih. Ternyata ada bagian kurang halalnya di sini, entah pemotongannya, apanya segala macam dibantu oleh MUI. Ini loh list-listnya yang sudah halal. Jadi semuanya bahan-bahan yang kita pakai juga udah halal ya? Halal. Dan kalau menurut saya yang kenapa teman-teman wajib ke sini, kalau makan all you can eat, makan sabu-sabu, makan grill, udah standar. Semua restoran all you can eat kan pasti ada sabu sama grill ya. Cuman di sini memang yang paling enaknya sih di dessertnya. Ada dessert. Banyak ya Pak? Banyak banget. Panna cottanya the best, dan tiap weekend kita punya roast beef. Oke. Roast beef. Jadi kalau teman-teman kalau mau nyobain roast beef all you can eat di restoran
hotel bintang 5 itu perlu 600.000 plus buat makan itu. Di sini mah udah termasuk paket tadi udah di awal. termasuk paket berapapun yang harga dibeli, roast beef termasuk. Oke. Jadi itu ya teman-teman, tadi tempatnya strategis, kemudian luas, makanannya juga yang paling penting adalah tadi halal ya teman-teman semua. Nah, ini kan Pak restoran all you can eat, selaku owner nih atau pemilik gitu kan. Iya. Ada atau nggak ada orang kan restoran all you can eat tetap harus nyediain makanan di stallnya ya Pak ya. Betul. Nah itu buat teman-teman nih Pak, kita kasih tipsnya, kita bongkar rahasianya nih Shabu Kojo. Gimana tuh Pak pengelolaannya tuh? Nah, seperti teman saya bilang, partner saya bilang, restoran all you can eat itu musuhnya adalah sepi. Iya. Ya kan, sepi. Misalnya kalau restoran a la carte, bahan baru keluar ketika ada pesanan makanan. Cuman kalau restoran all you can eat kayak kami ini, ada nggak ada orang, makanan mesti ada. Betul. Dan kuncinya adalah manajemen di dapur. Oke, manajemen dapur ya. Manajemen dapur dengan cara mesti inovatif dalam mengelola waste. Waste itu dalam artian makanan yang terbuang. Nah, di kami itu kami memilih menu yang meminimalisir waste sehingga juga menjaga bumi lah istilahnya kan. Jadi dari awal kami buka itu kami masih belajar, itu waste kami bisa 15%. 15% kami salah memilih daging, kami salah memilih sayur. Seiring berjalannya waktu kita cari yang daging yang waste-nya nggak banyak, sayur yang waste-nya nggak banyak. Jadi benar-benar penghematan di kami itu adalah inovasi di dapur, bukan mengurangi kualitas makanan. Oke. Berarti untuk teman-teman yang mau membuka bisnis restoran all you can eat, kunci utama dari bisnis restoran all you can eat adalah manajemen dapur ya Pak? Iya. Kitchen management itu paling penting tuh teman-teman, boleh dicatat ya. Ini seru sekali nih. Kemudian ketika pandemi tadi kan yang di Cibubur ini baru buka ya Pak. Otomatis kan nggak full operasional ya. Nah itu bagaimana Pak Darwan itu menghadapi hal tersebut gitu, menghadapi pandemi tersebut, strategi apa yang dipakai oleh Shabu Kojo gitu Pak? Jadi begitu pandemi itu kita yakin nih kan, kita yakin kalau awal-awal buka pasti orang masih takut datang kan. Jadi waktu itu kami banyak main di medsos, Setelah itu juga ada undang influencer. Dan dari situ kan bisa kelihatan kan Shabu Kojo tuh kayak gimana sih, ya kan, bisa terlihat bahwa ruangannya luas, ceilingnya tinggi, jadi mudah-mudahan mengurangi penyebaran virus. Dan di sini kami memang sangat ketat dalam prokes, dalam artian kayak Mas Ginanjar ya, ketika mau ambil minum lagi kami wajibkan ambil gelas baru. Ganti gelas baru kan. Kenapa? Karena kami sangat menjaga higienitas itu, dan ketika ke area buffet wajib pakai masker dan wajib pakai sarung tangan. Jadi itu ya teman-teman, Shabu Kojo tetap bisa bertahan di tengah tinggi-tingginya pandemi di 2020 itu ya Pak ya? Iya. Tapi waktu itu sistemnya buka tutup apa gimana? Masih buka tutup, kita ikutin pemerintah. Pemerintah bilang tutup, kita tutup. Oke. Nah kalau pemerintah, jadi ikutin aturan pemerintah. Betul. Ya Pak? Pemerintah bilang cuman boleh buka sampai jam 7 malam, kita jam 7 malam udah tutup. Karena tadi ya kita sama-sama menjaga untuk penyebaran virus. Nah kalau sekarang nih Pak, di era new normal, atau kita juga sudah lihat ya teman-teman di beberapa media, di beberapa berita kayak KRL sudah mulai dirapetin lagi tempat duduknya, kemudian tidak perlu swab lagi untuk naik pesawat atau perjalanan jauh. Nah di era new normal ini Pak, bagaimana prospek Shabu Kojo atau market pengunjung yang datang sekarang meningkat atau gimana Pak?
Kemarin itu ketika Omikron tinggi-tingginya memang pengunjung berkurang banyak ya, bukan pengunjung berkurang banyak karena ketika satu orang di rumah kena, satu rumah Otomatis isoman. isoman. Iya, itu lumayan sih, lumayan dan pendapatan kita juga menurun lumayan. Cuman begitu sudah bulan Maret ini sudah mulai ada peningkatan kembali. Jadi ya bisnis restoran itu sekarang ini di zaman pandemi memang kita mesti jadi survival to the fittest gitu loh. Oke. Bener-bener restoran zaman sekarang itu manajemennya mesti kenceng. Manajemen mesti kenceng. Kalau manajemennya nggak bisa bagus, itu pasti jatuh. Kenapa? Kuncinya cuma di manajemen sih. Kuncinya cuma di manajemen, gimana supaya caranya jangan terlalu membuang-buang kos yang nggak penting. Oke. Gitu. Artinya teman-teman kalau misalkan teman-teman penonton podcast Daun Hijau ini harus memperkuat manajerial ya Pak? Betul. Kalau dia mau buka bisnis apapun itu? Apapun itu. Dan terutama di keuangannya. Oke. Yang harus ketat ya? Ketat. Wow. Kemudian ini Pak, kalau kita lihat di Sabuk Kojo nih, kita sekarang bongkar Sabuk Kojonya nih teman-teman. Kan tadi ada grill, ada shabu ya Pak ya. Kemudian ada dessert, ada appetizer juga ya. Nah boleh nggak Pak dibocorin nih ke teman-teman, menu-menunya apa aja sih Pak? Oh, menunya banyak banget sih. Banyak banget ya? Iya, jadi kayak sabu-sabu itu kita ada supnya itu ada kayak original chicken, konbu, terus ada tom yum itu enak banget itu. Terus daging grillnya kita macem-macem lah, banyak banget. Terus ada kerang balado. Oh ada kerang balado. Enak kan itu. Nasi goreng, terus ada torikawa senbei. Torikawa senbei tuh kulit ayam goreng. Oh kulit ayam goreng. Kulit ayam goreng. Terus kita dessertnya kita punya es krim ya? Es krim, bubur ketan hitam dan segala macam jenis cake. Wah, saya jadi lapar ngomong. Nanti di teman-teman akan lihat ya kondisi di restoran Sabuk Kojo ini yang memang bikin ngiler ya Pak. Iya betul. Nah kemudian nih Pak, harganya Pak terjangkau nggak sih nih untuk restoran all you can eat ini? Sabuk Kojo ini mulai di harga berapa ya Pak? Nah, restoran Sabuk Kojo ini kita mulai dari harga yang paling ekonomis itu 205.000. 205.000 sudah dengan pajak? Sudah dengan pajak. Waktu makan 120 menit. Oke. 2 jam dan bebas makannya apa aja. Udah termasuk minum apa segala macam. 205.000 ya yang paling murah. Kalau yang paling tinggi, paling mahal berapa? 400.000 sekian. 400.000 itu yang membedakan apa Pak antara yang 200 dengan yang 400 itu? Jadi kalau yang 400.000 itu udah termasuk kayak ribs, short ribs, terus ada beef saikoro, terus ada wagyu-wagyuannya. Gitu. Jadi itu cuman bisa dipesan terpisah apabila memesan paket yang 400.000 itu. Oh, berarti yang membedakan hanya di daging-daging yang disajikan itu ya? Yang membedakan hanya daging yang sajikan aja. Tapi kalau yang ada di buffet semua paket semuanya bisa sama makan, ya? Wow, itu. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mau datang ke Sabuk Kojo bisa langsung datang ya Pak ya? Iya, betul. Perlu reservasi nggak sih Pak? Kalau weekday bisa langsung datang ya. Cuman kalau untuk weekend disarankan reservasi. Kenapa? Quite full kalau buat Sabtu Minggu dan takutnya teman-teman kalau datang langsung itu nunggunya kelamaan. Nunggunya waiting listnya kelamaan. Oh oke. Nanti mungkin di bawah bisa teman-teman lihat ya di akhir video ada nomor untuk reservasi di Sabuk Kojo gitu. Nah ini kemudian Pak kita balik lagi ke bisnisnya. Sudah berapa cabang Pak Sabuk Kojo ini? So far baru 2 kita ya. 2 yang di Bandung sama Cibubur. Tahun ini mungkin kita ada rencana ekspansi juga, tapi itu masih rahasia.
Oke, masih rahasia ya. Iya. Dirahasiakan teman-teman tempatnya ya. Tunggu bisa di Jakarta, mungkin Tangerang, Bekasi, atau Betul. di Bogor ya. Pokoknya area Jabodetabek lah. Nah, menarik ya teman-teman. Jadi ternyata di era pandemi ini Sabu Kojo malah melebarkan sayapnya dengan rencana untuk membuka cabang gitu. Betul. Ini Pak, kemudian untuk teman-teman yang membuka restoran atau yang membuka bisnis makanan, dia sepi gitu ya. Penglarisnya tuh harusnya apa sih Pak? Oh gampang sekarang, penglaris zaman sekarang. Oke, bisa dibagikan tipsnya nggak Pak ke teman-teman? Penglarisnya tuh apa? Kan kita nggak pakai jin penglaris Nggak kan? pakai. Penglaris itu dalam artian word by mouth itu paling penting ya. Oke, word by mouth. Word by mouth Warm itu ya. word by mouth itu paling penting. Jadi experience customer kita adalah the best advertisement ever. Oke. Jadi pengalaman-pengalaman yang pernah makan ke restoran kalian itu merupakan iklan yang paling mumpuni. Kenapa? Itu karena langsung. Jadi intinya adalah jaga kualitas. Oke, jaga kualitas. Kualitas bukan dari segi makanan saja. Service juga paling penting. Kenapa? Manusia itu pada dasarnya paling seneng dihargai dan dilayani. Oke, betul. Jadi jadikanlah customer kita itu seperti orang tua kita sendiri. Kalau seperti keluarga kan kita kadang-kadang suka kurang ajar ya Pak. Iya. Cuman kalau customer itu seperti orang tua kita sendiri, kita benar-benar mesti menghargai gitu. Itu paling penting. Dan kedua memang dari word by mouth itu biasanya customer itu posting di media sosial mereka ya. Media sosial, dan mereka juga sering komen di media sosial gitu. Contohnya, waduh, Sabu Kojo musolanya enak, ya kan. Kamar mandinya adem, dingin. Kamar mandi kita ada musiknya lagi kan. Makanannya enak, sepuasnya. Atau misalnya ada yang komen di Google gitu, gila, baru selesai habis aja makanan di meja, piringnya langsung di clear out. Oke, langsung di clear out. Itu sih sebenarnya yang small things matter ya. Oke. Jadi pelayanan itu bukan hanya bentuk-bentuk yang besar, tapi hal-hal kecil ya. Hal-hal kecil justru yang keinget di hati. Oke. Ini ya teman-teman, saya juga tadi sempat makan sarapan bareng Pak Darwan. Kemudian pas saya mau ganti minum, saya balik lagi tuh ke tempat duduk ya, karena inget waktu saya makan di sini saya sempat ditegur sama pelayannya karena SOP di sini kalau misalkan ganti minum itu harus ganti gelas. Betul. Itu hal kecil yang nempel ya. Oke. Kenapa? Karena pasti di benaknya, di dalam hati kecil Mas Ginanjar, wah prokesnya bagus ya. Iya. Kan. Saya sampai balik lagi tadi. Jangankan Mas Ginanjar, saya aja kalau ke buffet nggak pakai masker aja ditegur sama karyawan saya. Wow. Nah ini menarik nih teman-teman. Tadi kan kita sudah dapat ilmunya ya, mahal banget loh dari Pak Darwan ini tentang jadikanlah customer itu sebagai orang tua ya, bukan sebagai keluarga. Artinya kita akan menghormati. Nah ini Pak yang menarik tadi dari Pak Darwan. Pelayan atau waiters di sini berani menegur, istilahnya kan Pak Darwan kan owner ya, pemilik dari restoran ketika dia tidak ikut prokes. Nah itu gimana bisa Pak menerapkannya ke karyawan, bos salah pun boleh ditegur gitu? Begini. Ini jarang banget tuh. Bener. SOP itu namanya kan Standard Operational Procedure. Yes. Yang bikin siapa? Bos. Dan kalau karyawan pengen kalau bos pengen karyawan itu melakukan SOP dengan benar, dia mencontohnya ke siapa? Ke bosnya lah. Gimana SOP itu berjalan kalau bosnya sendiri tidak menjalankan? Wow. Jadi apa ya? Ibaratnya satu pohon nih, buahnya bagus, bibitnya mesti bagus dulu. Benar nggak? Oke. Jadi kalau dari atasnya udah mencontohkan, ke bawah ngikut. Jadi misalnya yang bawahnya melakukan kesalahan, kita kasih punishment, mereka nggak tanya kenapa saya dikasih punishment. Kenapa? Orang bisa bilang,
bos kamu aja mengikuti aturan, kenapa kamu nggak ikutin aturan gitu. Jadi benar-benar di sini kami dengan karyawan itu seperti orang tua dan anak. Jadi kalau kalau orang tua ingin anaknya anak baik ya. Baik, orang tuanya mesti baik. Harus jadi contoh yang harus baik. jadi contoh yang baik, itu dia. Itu bisa termasuk bagian dari manajemen. Betul. Oke. Betul. Berarti kalau misalkan teman-teman yang punya usaha, kalau misalkan mau usahanya maju, karyawannya juga maju, harus ikutin SOP yang dibuat. Betul. SOP yang dibuat. Reward and punishment mesti dijalanin. Oke. Ini keren banget nih. Nah, kemudian ini Pak, sistem reward and punishment-nya itu seperti apa sih Pak? Ketika di restoran all you can eat ini. Rewardnya adalah di restoran kami itu ada sistem KPI kan. Oke, ada KPI. Restoran pakai sistem KPI. Ada. Keren. Ini bisa dicontoh nih teman-teman. Ada sistem KPI misalnya, dan KPI itu tidak hanya misalnya nih, saya waiter nih. KPI saya itu kan yang istilahnya bos saya yang menilai kan. Tapi bos saya nggak bisa semena-mena menilai saya. Karena harus di-compare dengan bos yang lain lagi. Gimana pendapat bos yang lain lagi. Dan udah itu masuk lagi ke owner mengamati ini karyawan gimana kerjaannya. Jadi benar-benar real. Benar-benar real dan objektif ya. Objektif, dan KPI masing-masing orang itu kita pampangkan. Karena KPI itu berpengaruh ke kenaikan gaji. Ada kenaikan pangkat dan kenaikan gaji ya. Kenaikan pangkat, kenaikan gaji itu kita bisa, kalau yang KPI-nya bagus bisa naiknya puluhan %. Kalau yang KPI-nya biasa-biasa aja, naiknya cuma 1 digit persennya. Jadi masing-masing tahu nilai mereka berapa gitu. Dan pastinya tiap bulan kita kan ada base employee kan. Dan semuanya benar-benar objektif semua. Ya. Dan juga karyawan kami itu kan, nah seperti ini pasti banyak nih customer yang pada bilang, aduh itu 5% service charge. Buat apa? Itu buat kami bagikan ke karyawan kami. Jadi karyawan kami juga tahu per bulannya itu di setiap cabang itu total service charge-nya dapatnya berapa sih? Jadi mereka dapat sesuai grade mereka. Jadi begitu udah service charge keluar, mereka bisa hitung sendiri mereka bisa dapat berapa. Ini keterbukaan terhadap karyawan. Betul. Berarti apa yang kita konsumen bayarkan service charge itu kembali kepada para pelayan tersebut ya, pada para pegawai ya. Betul. Ini luar biasa sekali ya teman-teman sekalian, konsep manajemen dari restoran all you can eat Shabu Kojo ini. Nah, gimana teman-teman, tertarik nggak? Tertarik dengan manajemennya, boleh belajar langsung ke Pak Darwan. Boleh. Kalau tertarik dengan makanannya bisa langsung datang ke restoran all you can eat ini. Nah, jadi tadi kan berarti tadi di awal Pak Darwan katakan restoran ini halal. Seluruh bahan makanan dan minumannya halal, Pak? Halal, Pak. Halal. Berarti tidak perlu diragukan lagi ya? Pasti. Sudah tersertifikat MUI. Sampai ke kecap-kecap, saus-saus gitu juga halal semua ya, Pak? Semua. Jadi teman-teman jangan takut untuk datang ke restoran all you can eat Shabu Kojo ini. Jadi semuanya halal ya. Ini kalau dilihat konsepnya di sini menyerupai dengan restoran-restoran Jepang ya, Pak? Iya. Nuansanya Jepang banget gitu. Kenapa tuh, Pak? Nuansanya itu bisa dibikin kayak Jepang banget gitu. Ya, pertama ini restoran Jepang kan. Kalau nuansanya Jawa kayaknya agak nggak nyambung. Dan kami emang kami bekerja sama dengan interior designer, kan, interior design. Kami pengennya tuh kayak gini, suasana nyaman tapi Jepangnya kelihatan. Tolong dong digambarin, dibikin suasananya, mood boardnya segala macam. Dan ya
Seperti dilihat kan di sini juga suasananya terang, ya kan, suasananya terang. Karena restoran kami yang pertama itu di Bandung itu karena kita nggak bangunannya dari awal, itu suasananya temaram gelap-gelap. Makannya nggak seru jadi makanya nggak seru, makanya di sini kita bikin terang, suasananya Jepang, dan culture Jepangnya juga ada, dalam artian kebersihan sangat terjaga, karyawan sangat disiplin dan menganggap customer seperti orang tua mereka sendiri. Oke, berarti itu sudah diterapkan ya ke karyawan bahwa customer adalah orang tua mereka yang harus dihormati. Betul. Wow. Nah ini Pak, terakhir untuk teman-teman sekalian di penonton podcast Daun Hijau ini, pesan dari Pak Darwan untuk teman-teman yang mau memulai bisnis, terutama bisnis all you can eat, apa aja sih Pak step-stepnya, terus apa aja sih yang harus disiapkan gitu kan? Pertama stepnya adalah siapin resepnya yang bener. Resepnya ya. Kenapa? Pengalaman kami karena kami waktu itu just do it kan, kita langsung buka gitu kan. Begitu kita buka, kita undang teman-teman, keluarga besar segala macam, kita kasih comment card, semua pada bilang nggak enak. Oke. Kenapa? Kuahnya hambar, atau misalnya nasi gorengnya nggak ada rasa. Tapi jangan takut, kritik itu justru yang bikin kita tambah maju. Oke. Jadi waktu awal-awal buka, tiap hari kami tidur sampai jam 2, jam 3 pagi itu. Mempelajari kritikan-kritikan itu. Ridu apa lagi segala macam, dan jangan baperan. Yes. Kalau mau buka usaha jangan baper. Nggak boleh baper. Kenapa? Makin baper, makin cepat hancurnya. Jadi kita mesti belajar bahwa kritik atau komen jelek itu sebenarnya yang bikin kita naik tingkat. Sama seperti dalam kehidupan, bencana itu atau apapun hal yang terjadi yang jelek itu datang dari Allah itu anggap aja kamu naik tingkat. Atau kayaknya ada di Quran ya atau di hadis gitu. Ujian ya. Ujian kecil itu sebenarnya untuk menghindari kamu dari ujian yang lebih besar. Yang lebih besar lagi. Iya kan? Karena kalau kamu nggak mengalami ujian kecil itu, hambatan itu ya, begitu dapat yang besar, habis. Oke. Oh, keren ya. Pak Darwan ini juga lulusan Al-Azhar ya Pak? Al-Azhar, kebetulan Al-Azhar pusat kita. Tapi jangan ditanya angkatan berapa, udah tua. Oke, siap. Dilanjut Pak, dilanjut. Apa lagi tuh Pak, step-stepnya lagi yang harus disiapkan oleh teman-teman yang mau buka restoran weekend itu? Find the best ingredients sih. Kenapa? Kembali lagi, word by mouth customer itu bisa jadi good advertisement atau bad advertisement. Good comment dari customer itu yang bisa bikin itu udah kayak sinyal lah. Sinyal ke depannya kita bakal bagus apa enggak. Dan yang paling penting buat yang mau bikin all you can eat, food cost mesti dijaga. Food cost-nya ya. Food cost mesti dijaga dan benar-benar mesti disiplin. Dari storage-nya, dari purchasing-nya segala macam. Karena sebenarnya restoran all you can eat itu dapat cuannya bukan karena harganya mahal. Tapi karena kita melakukan inovasi sama manajemen yang baik di back office-nya. Di back office, di kitchen, di apa. Jadi untung yang kita dapatkan itu karena penghematan, bukan karena kita jual mahal. Kalau kita jual mahal, kita udah 5 tahun nggak naik harga ini. Sudah 5 tahun nggak naik harga ya? Jadi dari tahun 2017 sampai sekarang itu kita belum naik harga sih. Keren sekali. Padahal udah kena pandemi, kena COVID segala macam, nggak naikin harga ya Pak? Iya, nah itu karena food cost dijaga, sama margin buffernya dijaga buat ingredients itu harganya kan naik turun kan. Yes. Makanya kita mesti jaga margin. Jaga margin. Margin kita segini, wah bisa gede, tiba-tiba berapa bulan kemudian margin kita kecil, tapi kita nggak boleh naikin harga. Gitu. Berarti pengelolaan keuangannya juga menjadi hal yang penting ya. Paling penting.
Oh, gimana teman-teman? Terus apa lagi Pak? Ada lagi? Sama keuangan pribadi sama restoran jangan nyampur ya. Ini yang seringkali menjadi sebuah usaha itu malah cepat tutup ya Pak ya? Betul. Karena mencampur antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha ya. Betul. Si uangnya bingung ya masuk kemana gitu. Betul. Jadi walaupun nih keuangan pribadi lagi seret nih, jangan campurin. Oke, jangan ngambil cost dari usaha jangan, ya. Iya, jadi mesti disiplin karena tiap usaha itu kan kita ada waktunya kapan kita ambil profit kan. Iya. Profit kita kapan kita. Jangan harus disiplin di situ. Jadi kalau misalnya bulan depan nih dapat profit, profitnya dibagi-bagi, bulan sekarang lagi nggak punya duit, ya udahlah ke Pegadaian lah dulu. Nanti kalau udah dapat profit baru tebus lagi. Yang penting mesti disiplin sih. Oke, kuncinya adalah di situ ya teman-teman. Tadi disiplin, pengelolaan keuangan yang baik, kemudian manajemen yang baik. Yang baik. Keren sekali. Terakhir Pak Darwan, apa ya, motivasi, mungkin kita akan mendapatkan motivasi dari Pak Darwan di tengah pandemi, di tengah suasana yang tidak menentu saat ini gitu Pak. Apa sih yang bisa dilakukan oleh setiap orang ya, oleh para penonton podcast Inspiratif Daun Hijau ini untuk tetap bisa survive atau bertahan gitu Pak? Kuncinya apa sih Pak? Gagallah sebanyak mungkin, tapi bangkit lebih banyak lagi. Oke, keren. Gagallah sebanyak mungkin, tapi bangkitlah lebih banyak lagi. Itu adalah closing statement dari Pak Darwan, owner dari Shabu Kojo, di podcast Inspiratif Daun Hijau hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak pelajaran dari Pak Darwan, banyak inspirasi dan juga motivasi dari Pak Darwan. Terima kasih banyak Pak Darwan atas waktunya, sudah berbagi tadi ya, tidak hanya berbagi tentang makanan di Shabu Kojo, tapi yang terpenting adalah kita mendapatkan banyak pengetahuan tentang bagaimana mengelola sebuah restoran all you can eat. Mudah-mudahan restorannya terus maju. Amin. Semakin besar dan cabangnya juga semakin banyak. Amin, amin. Baik teman-teman sekalian, bagaimana podcast inspiratif hari ini? Sangat menarik sekali bukan? Yang mau datang silakan bisa datang langsung ke Shabu Kojo, alamatnya ada di sini. Untuk reservasi juga bisa, nanti teman-teman menghubungi nomor WhatsApp yang ada di sini ya Pak ya. Kemudian juga bisa follow Instagramnya Shabu Kojo di apa Instagramnya Pak? @shabukojo. @shabukojo ya. Cibubur atau @shabukojo aja? @shabukojo aja. Oh, @shabukojo. Jadi teman-teman bisa follow juga @shabukojo untuk melihat menu ataupun promosi-promosi dan harga-harga lainnya. Pak Darwan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Mudah-mudahan banyak. kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Amin. Oke, demikian teman-teman sahabat Inspiratif Daun Hijau, podcast Inspiratif Daun Hijau hari ini. Sampai bertemu di podcast-podcast inspiratif berikutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.